saya menjelaskan ini untuk rotary evaporator, mereknya untuk Edo. Ini untuk tipenya ada advance, ada yang value, advance sama yang precision. Ini yang kedua, model yang kedua. Kalau yang HEPA value itu displaynya cuma untuk rotary sama untuk suhu aja sebesar ini. Kalau yang advance ini ada timer, suhu, RPM, sama nggak ada pressure masih di luar. Terus kalau yang precision itu dia kalau ada solvent yang tanpa diketahui, misalkan datang sampel nggak tahu solventnya apa, kita bisa masukkan tanpa harus ngeset si vakumnya, karena di sini ada vakum kontrol dan juga untuk vakum vapor temperaturnya. Jadi kalau ada sampel yang tidak diketahui jenisnya apa, kalau untuk yang precision tipe di atasnya bisa dimasukkan aja langsung, dia nanti proses kondensasi sendiri otomatis. Kalau ini di upgrade nggak bisa? Kalau ini di upgrade bisa. Upgrade-nya control board-nya, ini control board namanya, ini ganti ini, sama glassware-nya tetap sama, gelasnya sama kontrol yang lainnya, ininya ganti. Ini kan masih manual ya. Kalau yang otomatis ini nyambungnya nanti ke sininya, ke alatnya. Berarti kalau di upgrade ini pressure-nya udah bisa diatur di sini ya? Bisa di situ semua. Itu nambah berapa? Nah, maksudnya kalau nambah saya kurang tahu. Ke marketingnya nanti bisa ditanyakan. Mas, bisa di ini tambahannya nanti ada vacuum box, di belakang udah ada kontrol vacuum boxnya, colokannya, nanti ditambah alat tambahannya vacuum box namanya. Tambahannya? Iya. Terus nanti ada vacuum sensor. Tadi yang dibilang misalkan kalau udah kecapai vakumnya dia ada otomatis tutup bukanya, nanti ada tambahan spare partnya lagi. Nah ini untuk gelasnya yang vertikal, ada juga yang jenisnya horizontal. Ini ada dua jenis. Terus juga ada yang pendinginnya pakai yang dry ice, jadi bukan pakai air tapi pakai dry ice dimasukkan. Ada beberapa jenis tipenya, ini yang untuk yang G3 ya. Nah ini untuk alatnya sendiri, ini rotary evaporatornya, ini glassware-nya, ini kontrolnya, ini water bath-nya, ini untuk vakum analog manualnya. Nah saya ini untuk yang bath-nya ini bisa digeser, jadi kalau sewaktu-waktu pakai extension, pakai yang lampunya kecil. Kalau ditempel di sini kan terlalu mepet ke sini, di sini pakai extension tambahan lagi, taruh di belakang, ini bisa digeser. Extensionnya tuh gelas juga ya? Gelas juga. Terus ini kontrolnya bisa dilepas seperti ini, kabelnya bisa dipanjangkan. Ini fungsinya kadang juga suka, kalau di industri suka ditaruh di lemari asam karena solventnya yang bersifat asam. Jadi alat yang dipakai di lemari asam, kontrolnya ditaruh di luar lemari asamnya. Jadi kita bisa kontrol tanpa harus masuk ke dalam lemari asamnya. Oh iya. Ini caranya tinggal dililit aja sampai ada lambang yang kuning. Dibelitkan sini. Ininya ada yang putih, ujungnya juga putih. Oh, iya. Ini kadang suka error. Kalau error biasanya cukup dilepas, dipasang lagi ininya. Oh, putih. Kalau enggak putih ya putih. Gitu. Masukinnya bawah dulu, baru atas. Ya. Ada itu ya? Nggak jatuh ya? Ada bunyi ketek nggak ya? Nyangkut. Ini banyak memorinya kak? Enggak, masih cukup lah ya? Dua. Ini kalau tutorial di YouTube nggak ada mas? Ada Pak? Ada ya? Ya. Harus. Ini untuk rotary evaporatornya. Terus ini ada lambang ini untuk memiringkan si sampelnya. Kalau misalkan kurang miring, terlalu
Ditekan-tekan aja ya. Digeser dulu ke sebelah kanan, Ah. lalu digeser. Oh iya iya. Nah dia jadi lebih ini. Hmm. Jadi tergantung dari si labunya. Jadi kalau labunya dia kecil, jadi kan kurang tenggelam, kita bisa ini kan. Kalau yang standarnya kan dia harus tegak lurus. Seperti ini, tegak lurus. Terus ini ada ini untuk stopper. Kalau kita longgarkan, turun, ini ada ininya. Jadi kalau kita lift turun, dia ada stoppernya. Ya, Jadi kita praktekkan waktu kita nyala. Jadi nggak sampai kebablasan lah ya. Ya, Nanti takutnya disettingin aja lah. takutnya dia lagi ini, dia mentok. Kayak ini settingnya. Nah sekarang kita cara nyalakannya. Powernya colok dulu. Terus ini on off nya sebelah sini. Harus hati-hati kalau dia ada posisi di bawah. Pas pertama kita nyala dia naik otomatis. Takutnya dagu kena ini. Ya. Nah, ini indikator awalnya seperti ini. Ini untuk timer, ini untuk rotasi putaran, dan ini untuk water bathnya. Ini ada pilihan H2O dan juga ada oilnya juga di pertama kali nyala. Nah, kita bisa pilih oil atau H2O untuk jenis air water bathnya. Karena di sini alat ini sendiri bisa sampai 285 derajat Celcius panasnya ya. Tapi dengan pakai oil bath, kalau pakai air kan dia nguap, pakai oil bath. Jadi alat ini bisa. Nah, kita matikan lagi. Kita pilih H2O. Enter ya. Ya, di enternya diklik di tombol ini. Ini seperti ini. Ini untuk tombol naik turunnya. Nah, sekarang kita coba yang tadi stoppernya. Kalau tanpa stopper kita turunin sampai mentok. Seperti ini, segini. Misalnya kita pingin segini misalkan. Ini atur terus segini, ini longgarkan, turunkan, mentok. Sampai mentok. Nanti kunci. dia kan enaknya nanti fokus nambahin air di water bathnya itu kan ya. Nah, ini kalau diturunin, Mentok di sana dia. udah mentok di setting yang tadi. Nah, Siap. itu nanti untuk stoppernya kita bisa set stoppernya. Ini alatnya sendiri seperti ini. Ini untuk vakumnya di sini. Ini untuk chillernya, inlet outlet chillernya bebas mau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Kecuali kalau yang chillernya bukan yang spiral. Chillernya yang suka ada yang seperti apa? Gelembung-gelembung gitu ya. Ya, yang seperti itu harusnya yang bawah inlet, outletnya yang atas, menghindari gelembung. Iya. Ini untuk yang rotary evaporatornya. Ini vakumnya pakai vakum valve tech. Jadi ini selama dia running terus aja. Kalau yang tipenya di atas, yang di atasnya itu kalau udah tercapai si vakumnya dia berhenti. Kalau yang ini selama proses rotary evaporator dia nyala terus. Yang tipe ini on off-nya ada di sebelah sini. Pengatur vakumnya ada di vakum manualnya. Tadi udah dipindahkan ya mas? Udah. Ya, ini outlet, ini inletnya. Udah. Nah ini chillernya merek Lauda Alpha RA8. Ini on off-nya, kita coba on off-nya. Nah ini cara settingnya, kita tekan tombol yang tengah. Ini ada tulisan set. Nah ini settingnya, mau di set berapa derajat kita naikkan atau mau kita turunkan. Biasanya sih di 15 derajat. Kalau udah selesai kita klik lagi. Nah ini aktualnya. Sekarang ini 17,8 derajat. Seperti ini. Dia mengalir, masuk lagi sini sirkulasi. Gitu. Nah ini cara pembersihan ininya, pembuangannya ada di belakang. Belakang ya. Ya. Ya ini kemampuan chillernya. Kemampuan chillernya saya lihat dulu. Lupa lagi.
Sampai 100. Lalu dia range suhunya 5 sampai 90 derajat. Kalau Creo 30 dari minus 30 sampai 90 derajat. Ada jualannya ya? Ada. Ini umum sih, di tempat lain juga ada. Iya. Larutnya Iya. tuh isi chiller ya. Nah, sekarang kita coba sampelnya ke solvent list. Ini namanya solvent list. Jadi kalau solventnya yang ada di dalam data solvent list ini, kita bisa lakukan proses vakum di alat rotarinya. Nah, ini dengan aturan si water bathnya selalu di set 60 derajat, dan untuk vakumnya disesuaikan dengan vakum solvent yang dipakainya. Nah, sekarang kita set si bathnya 60. Kalau udah selesai 60, kita nyalakan filternya. Ini indikator nyalanya seperti ini, dan juga ada lambang pemanasan kalau dia udah. Nah, sekarang kita mau coba metanol ya. Metanol kalau hilang di sini ada di manualnya, ada ya. Metanol itu di 337. Etanol nih kayaknya. Etanol etanol itu di 175 milibar settingnya. Etanol 175 milibar. Nah, ini cara bukanya, cara buka labunya. Kita putar. Ini putar. Nanti dia nekan sendiri, jadi nggak usah ditarik. Dia nekan sendiri, putar aja terus. Nah, kalau udah longgar, ini dipotek ke samping, cabut. Yang penting ininya dipegang berarti ya? Ya. Nah, kalau biasanya kan kalau nggak ada yang sistem seperti ini, dia ditarik biasanya. Karena proses vakum dia rapat kan, suka pecah biasanya, kena ujung. Nah, ini nggak usah, ini Putar diputar aja. Jadi dia ngedorong sendiri. Kalau udah longgar, ini potek, tarik ini. Jangan lupa dibuka atau ditutup ya? Kalau vakumnya nggak nyala, nggak usah dibuka, ditutup aja. Waktu nyala, Kalau nyala harus dimatikan dulu vakumnya. Ya. Ukurannya ini ada di alat. Ada semua di ininya. Kalau mau ganti labu kan harus belinya tahu ukurannya ya. Ini etanol. Kasih air ya. Kalau order ke kita sih udah standar. Nah, kalau misalkan di pasaran umum sih biasanya standar, cuman kupingnya yang beda. Kupingnya itu yang di umum itu bulat biasanya. Nah, suka copot sendiri nih. Tapi kalau udah vakum sih dia nggak akan copot, karena kan dia keisep ya. Kotek dulu, ya. Untuk memastikannya, ini ada tombol lock. Jadi kalau kita tekan, nah dia nggak ikut muter si ininya. Berarti Kalau ini kan ikut muter tuh semua. Kalau kita lock, ini nggak ikut muter. Kalau ngelepas juga kalau susah, dipegang dulu, di lock, tekan. Kalau udah longgar seperti ini baru dipegang. kalau nggak dipencet lock apa aja? Muter semua Pak. Oh, muter Nah, ini semua. kalau kita putar Ininya juga semua muter ya. labu-labunya muter. Kalau kita tekan lock, ya Oh iya. Sip. untuk safety-nya. Safety. Ya. Jadi, nah kita turunkan. Nah, ini untuk setting RPM-nya, kita geser ke RPM. Oh, geser-geser aja ya. Ya, sampai dia blinking. Kita bisa set berapa? Biasanya berapa ya? Biasanya 50 sampai 100 biasanya. 100 Ya, saja. kalau ini nggak ada aturannya sih. Nah, Kalau gantung udah, selera aja ya. ya, kalau udah diklik, kita turunkan. Langsung RPM-nya, di tombol RPM-nya. lebih bagus pelan dulu nanti kalau Bisa diatur di tengah jalan berarti ya? Bisa ditambahkan atau dikurangin lagi. Nah, sekarang kita atur vakumnya. Tadi etanol ya. Etanol itu 175. Kita nyalakan. Nah, kita setting ini ya di 175.
bawah. Nah, ya. Mohon Tutup dulu ya. ya. Cuma ini masih analog. Itu masih 600-an ya. Ya. Ini kan 100, 150, 175 itu di sini. Hmm. Ya, sekitar segitu. Jadi kalau mau naikkan tinggal putar ini. Iya, kalau mau naikkan ke dilonggarin, Pak. Kalau jadi kalau vakum kan naik itu kan turun ya. Iya. Ya, ke kiri dibocorin lah kalau kita. Kalau mau diturunin ditutup. Dikencangin ya. Ya. Jadi apa adjustmentnya itu sesuai dengan tekanan nanti yang muncul. Iya, sesuai dengan Jadi ada- solvent yang dilarutkannya, yang diuapkannya. Itu udah solvent belum? Belum. Udah nih. Etanom. Etanol. Yang sering dilepas cuma yang ini sama yang ini aja. Kalau yang ini nggak rekomend dilepas. Jadi kalau lepas ini kan dilepas ini aja. Kalau yang tadi kan udah diajarin. Iya. Iya. Nah ini sekalian nunggu selesai dulu habis ini. Ini kayaknya tinggal airnya sih kayak. Nah ini kalau udah nggak ada peran, kayak nggak ada netes-netes berarti udah habis. Nah, kalau udah selesai, pertama matiin ininya dulu. Terus di stop dulu. PM-nya kita naikin. Nah, kalau untuk ngelepasnya kan ada vakumnya, ini bisa dirilis di sini. Itu menutup ya? Iya. keluar. Kalau kencengan nanti suka bumping kan, kalau ini kayaknya pelan. Jadi melepasnya dikit-dikit ya. Ya, kalau udah selesai tutup lagi, jangan lupa. Nanti takutnya kayak tadi lagi pas di running saya lupa ini di bawah. Jadi vakumnya Vakumnya enggak jalan ya. Nah, ini bukanya kan, Mas? Bukannya tinggal dilonggarin, ini safety pengamannya. Nah, Kalau dia ke atas, itu ngencangin ya. ini kunci, ini nggak bisa lepas. Nah, Ini kita safety-nya. Ini. Nah, ini jadi apa yang tadi lagi? Jadi 100%. Bisa dimasukin lagi, dipakai lagi. bisa tuh, Mas. Dulu itu enggak bisa kayak bisa. Bisa. Ini di lock dulu, tekan locknya. Udah sampai longgar ininya. Udah. Ini Jangan putar. ditarik sampai muter aja terus sampai dia ngedorong sendiri. Nah, Nah, baru dilepas. itu limbah ya. Iya, ini Ya, air. air yang hasil yang kita Biasanya dapatkan kalau ya. di industri ini yang diambil. Iya, Kalau ini- memang ini yang diambil. Ya, kalau kita kalau untuk pemisahan ininya yang diambil. Oh. Itu udah mati baru alatnya di samping. Mati. Kalau kita langsung ini aja. Iya. Nah, misalnya ada bumping atau ada larutan masuk ke sini gitu. Kalau kita mau lepas ini gimana? Kalau di sini sih dia nggak perlu karena dia langsung balik lagi. Makanya dia didesain dia miring 45 derajat supaya dia kalau ada bumping, kalau kelewat bumping masuk ke sini sama balik lagi di sini. Tapi misalnya kalau ada apa kejadian apa pecah atau apa mau lepas itu ini ya putar. Kalau ngelepas ini sih sebenarnya nggak rekomen. Nggak rekomen ya? Iya, Ya dilepas rekomen aja. dia lepas. Nggak Di lepas itu nggak direkomendasikan. Iya, soalnya kebanyakan pas lepas lupa pasang atau suka pecah. Nah, tapi kalau misalnya itu emergency mau bersihin gitu Mas. Nah, Kalau bersihin sih kalau pakai chiller selama ini ada yang 5 tahun nggak pernah dibersihin. Enggak, maksud saya ini, misalnya saya ngevap ya, di sini udah agak pekat emang. Airnya bumping ya karena mungkin nggak sabar terus naik-naikin bumping nempel di sini. Di sini makanya otomatis ini harus
lepas. Boleh saya ajarin, tapi kalau udah pecah saya nggak rekomen ya. Ya, maksudnya, Sebenarnya nggak rekomen. Gak usah dilepas tapi dibilang aja gimana cara Dia melepasnya. di sini ini kok. Dia nutup di sini. Oh ya, tapi ini ya diputar ya mas. Kalau putar ini untuk ngelepas ini. Oh. Ya, maksud saya ininya aja yang di ini terus disogrok-sogrok gitu. Kalau mau ini dari sini aja. Pakai pelarut aja lurik dari sini semua. Kalau mau. Kadang maunya kalau nyangkutnya di sini, ya Kalau ngikutin dari proses ini, saya selama ini belum pernah ada yang bumping. Bukan yang sambungan itu kosong. Ya, ada 2. Ini. Ya beda. Ini Kalau- dia langsung kok. Oh Kalau ini kita ngikutin pipanya ini- nyambung langsung ke ujung. Pasti nggak akan ada bumping selama ini. ya, yang jelas ya bebas lah ya. Yang jelas ya udah oke kalau misalnya kita nggak Gini aja, kalau mau saya bongkarin, tapi nggak rekomen. Kalau mau pecah, nggak rekomen. Gak usah dibongkar sih. Nah, Udah ya mungkin itu ya mas. Ini nanti kalau ada ini kan besok mas saya insya Allah masih Iya, kesini. siap. Ada yang perlu di ini lagi atau minta diulang lagi kalau kurang. oke. Ini alatnya udah siap. Ya. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.